Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suherni dengan NIM 16204123. Saya berkuliah di Institut Seni Indonesia Parangpanjang dari Program Studi Pendidikan Vokasional Tata Rias. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Pak Fadli Ilham mata kuliah Strategi Pembelajaran. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran inquiry dan berbasis masalah. Pembelajaran inquiry adalah pendekatan pembelajaran yang mendorong siswa untuk aktif mencari pengetahuan melalui proses penyelidikan dan eksperimen. Berikut prinsip-prinsip pembelajaran inquiry. Yang pertama, pengembangan intelektual. Pembelajaran inquiry bertujuan untuk mengembangkan kemampuan intelektual siswa dengan menekankan pada kemampuan berpikir kritis dan analitis. Yang kedua, interaksi. Siswa didorong untuk berinteraksi baik dengan sesama siswa maupun guru. Yang ketiga, bertanya. Proses pembelajaran dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang merangsang rasa ingin tahu siswa. Yang keempat, pembelajaran untuk berpikir. Pembelajaran inquiry mengutamakan pengembangan keterampilan berpikir seperti berpikir kritis, kreatif, dan reflektif. Yang kelima, keterbukaan. Proses pembelajaran inquiry menuntut sikap keterbukaan terhadap ide pengembangan atau hasil yang tidak terduga. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran berbasis masalah. Yang pertama, permasalahan sebagai pusat pembelajaran. Pembelajaran ini dimulai dengan masalah yang relevan dan menantang. Masalah ini menjadi pusat bagi seluruh kegiatan belajar dan bertujuan untuk membantu siswa mengembangkan keterampilan problem solving. Yang kedua, pembelajaran berpusat pada siswa. Pembelajaran berbasis masalah menempatkan siswa sebagai pusat pembelajaran di mana siswa aktif terlibat dalam proses pemecahan masalah dan mencari solusi. Guru berperan sebagai fasilitator yang membimbing dan mendukung siswa. 3. Pengembangan keterampilan kritis. Siswa dilatih untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis dalam menganalisis masalah, mencari solusi, dan mengevaluasi informasi yang ada. Pembelajaran ini menekankan pada pengembangan keterampilan kognitif yang tinggi. 4. Penggunaan sumber daya beragam. Siswa didorong untuk menggunakan berbagai sumber daya baik yang ada di sekitar mereka maupun yang lebih luas seperti internet, buku, pakar untuk membantu mereka menyelesaikan masalah. Yang kelima, refleksi dan evaluasi. Setelah menyelesaikan masalah, siswa diminta untuk merefleksikan proses dan hasil yang dicapai. Refleksi ini membantu siswa untuk menilai pemahaman mereka dan memperbaiki pendekatan yang digunakan dalam pemecahan masalah. Prosedur pembelajaran inquiry. Prosedur pembelajaran inquiry adalah langkah-langkah yang dilakukan dalam proses penyelidikan yang sistematis untuk menentukan pengetahuan baru. Langkah-langkah tersebut adalah yang pertama, orientasi. Guru memperkenalkan topik dan mengarahkan siswa untuk memahami konteks masalah yang akan diselidiki. Ini bisa dilakukan dengan memberikan rangsangan berupa masalah atau pertanyaan yang menarik perhatian siswa. 2. Merumuskan masalah. Siswa mengidentifikasi masalah yang ingin diselidiki berdasarkan topik yang telah diberikan. Proses ini melibatkan pengembangan pertanyaan yang akan dijawab melalui penyelidikan. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Berdasarkan masalah yang diajukan siswa membuat dugaan atau hipotesis yang akan diuji kebenarannya. Hipotesis ini bersifat sementara dan bisa berubah-ubah berdasarkan data yang diperoleh. Yang keempat, mengumpulkan data. Siswa mengumpulkan data melalui observasi, eksperimen, wawancara, atau pengumpulan informasi lainnya. Data ini kemudian digunakan untuk menguji hipotesis yang telah dibuat. Yang kelima, menguji hipotesis. Siswa menganalisis data yang dikumpulkan untuk menguji apakah hipotesis mereka benar atau tidak. Proses ini dapat melibatkan eksperimen atau analisis lebih lanjut terhadap data yang ada. Keenam, merumuskan kesimpulan. Berdasarkan analisis data, siswa menarik kesimpulan apakah hipotesis mereka terbukti atau tidak. Kesimpulan ini adalah hasil dari penyelidikan yang telah dilakukan. Prosedur pembelajaran berbasis masalah. Prosedur dalam pembelajaran berbasis masalah mencakup langkah-langkah yang mengarah pada pemecahan masalah nyata melalui penyelidikan dan kolaborasi. Langkah-langkah tersebut adalah yang pertama, orientasi terhadap masalah. Pembelajaran dimulai dengan memperkenalkan masalah yang relevan dan menantang kepada siswa. Masalah ini mencakup kompleks sehingga mendorong siswa untuk mencari solusi yang mendalam. 2.
mengidentifikasi pengetahuan yang dimiliki dan perlu dipelajari. Siswa diminta untuk menentukan apa yang sudah mereka ketahui tentang masalah tersebut dan apa yang perlu mereka pelajari lebih lanjut untuk bisa memecahkan masalah. 3. Melakukan penyelidikan, pengumpulan data dan informasi. Siswa melakukan penelitian baik secara individu maupun kelompok untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan. Ini bisa mencakup eksperimen, wawancara, studi literatur, dan observasi. 4. Menganalisis data dan merumuskan solusi terbaik. Setelah data terkumpul, siswa menganalisis informasi tersebut untuk merumuskan solusi yang paling tepat. Mereka harus mengevaluasi berbagai alternatif solusi yang mungkin. 5. Presentasi hasil penyelesaian masalah. Siswa menyusun dan mempresentasikan solusi mereka kepada kelompok atau kelas. Presentasi ini mencakup proses yang mereka lakukan, hasil yang ditemukan, dan alasan dibalik pemilihan solusi. 6. Refleksi terhadap proses pembelajaran dan hasil yang dicapai. Setelah masalah diselesaikan, siswa diminta untuk merefleksikan proses yang telah mereka lalui. Mereka menilai apa yang sudah berhasil, apa yang bisa diperbaiki, dan bagaimana pengalaman ini dapat meningkatkan pemahaman mereka tentang materi pembelajaran. Baik, kesimpulannya yaitu kedua pendekatan inquiry dan berbasis masalah memfokuskan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis, tetapi dengan cara yang berbeda. Inquiry lebih menekankan pada penyelidikan sistematis untuk menentukan jawaban atau pengetahuan baru, sementara pembelajaran berbasis masalah lebih menekankan pada pemecahan masalah dunia nyata melalui kolaborasi dan penerapan pengetahuan yang relevan. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan tentang pembelajaran inquiry dan berbasis masalah. Jika ada salah dalam pengucapan, saya minta maaf, karena yang sempurna hanyalah Allah. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.